Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan di bulan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah yang bertemakan menuju generasi emas Indonesia 2045. Indonesia emas dimaknai dengan kondisi negara yang maju, makmur, modern, madani, dan dihuni oleh masyarakatnya yang berperadaban. Realitasnya, Indonesia emas cukup terwujud 100 tahun. Tidak perlu seperti Amerika Serikat yang membutuhkan waktu 200 tahun agar menjadi negara yang maju. Tentunya hal tersebut sudah dipikirkan oleh para pakar bangsa dengan bijaksana. Dapat dikatakan tujuan Indonesia emas adalah proyek yang dilakukan per program yang ditargetkan. Apalagi terkesan proyek akan berjalan bila ada pendanaan dan akan terhenti bila sudah tidak ada dana. Nah, untuk itu bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang maju bila mana warganya masih banyak yang korupsi, mulai dari mandor kuli bangunan hingga pejabat negara. Kejujuran seharusnya menjadi pilar yang ditegakkan untuk menyongsong Indonesia emas 2045. Kejujuran laksana emas permata yang terkubur dalam-dalam. Menjadi generasi pemuda yang memiliki kejujuran tinggi setidaknya dapat mengurangi potensi korupsi yang kini menggerogoti perekonomian di Indonesia. Banyak sekali pemuda yang telah diberikan amanat namun ia khianat. Ada juga yang diberikan jabatan tinggi masih ia curangi. Islam sangat mengutamakan kejujuran, bahkan dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira, yang artinya sungguh Allah telah menyuruhmu agar menyerukan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila engkau menetapkan suatu hukum di antara manusia maka tetapkanlah dengan adil, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Teman-temanku yang berbahagia, proyek-proyek menuju Indonesia emas akan sulit terwujud bila mana korupsi yang kini semakin menggerogoti perekonomian di Indonesia semakin menjalar. Inilah biang permasalahannya. Uang yang seharusnya menjadi biaya agar menjadi generasi muda yang kreatif malah digunakan untuk berfoya-foya. Generasi saat ini merupakan generasi emas Indonesia karena merupakan generasi yang sangat berpotensi dan harus dikelola dengan baik agar menjadi generasi yang memiliki insan berkarakter dan insan cerdas. Karena manusia dan khususnya generasi muda adalah sumber untuk dimanfaatkan, dan dengan kecerdasan dapat memilah mana budaya yang negatif dan mana budaya yang positif. Kerja keras, kerja cerdas, serta kerja ikhlas adalah satu paket etos kerja yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Menjadi generasi muda
yang mampu bersaing di era saat ini tidaklah mudah. Diperlukan kesungguhan dan ketekunan. Islam sangat menjunjung etos kerja yang tinggi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7 hingga 8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka apabila engkau telah selesai melaksanakan suatu urusan, maka kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Teman-temanku yang berbahagia, optimisme, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia seharusnya dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar tidak terputus di tengah jalan, sehingga cita-cita bangsa menuju Indonesia emas dapat terwujud. Semoga kita, keluarga kita, dan seluruh pemuda yang ada di Indonesia menjadi pemuda yang seperti di dalam Al-Quran. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sungguh mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula mereka petunjuk. Teman-temanku yang berbahagia, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.